Lu mah mending tur HMI. Are you crazy? Elga mau Elga. Boleh. Masuknya ke sana tuh. Channel gua tuh. Anjay TV. Oke guys, kembali lagi di Anjay TV. Kali ini narsum kita dari jauh lagi. Kenalin. Oke, guys, perkenalkan nama gua Fatur Rahman, gua dari Malingping. Jauh banget ya? Jauh banget anjir. Dari Malingping ke Serang 3 jam, Cok. Ih, gacor-gacor narsum gue emang. Kemarinnya dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Lu kesini nih pakai apa lu? Gua naik motor. Naik motor. Ya. Gimana perjalanan tuh? Nah, kan gua berangkat dari Malingping itu jam 11 kemarin. Jam 11 malam. Siang, Cok. Oh iya. Malam gua nabrak konon ntar. Malam 11 siang. Sampai tuh jam 1. Berhubung kan masih hujan segala macem, hujanan segala. Jadi sampai Serangnya mah jam 2. Hujanan lu. Nah, itu mana gua mesti kondangan. lu apa namanya? Batik gua kan pakai batik kan. Basah, Cok. Terus lu kondangan pakai apa? Ada pinjam gua meskipun kegedean. Gitu. Terus gua di sini tuh penasaran tuh sama pengalaman lu. Kayaknya dari kampus dulu ya. Jadi Pengalaman lu kampus kan lu mah mending tur HMI. Anjir, iya lu. itu salah satu tagline dari teman gua itu. Kita sebut namanya Sultan. Dia juga pernah masuk konten ini ya, Masuk ke Anjay TV. Anjay TV. Emang agak-agak tuh bocah. Lu mah mending HM gitu. Sorry nih Sol. Sorry. Ya. Pengalaman lu kampus terus sampai masuk HMI. Jadi latar belakang pendidikan gua kali ya. Iya, boleh. Jadi gini, apa namanya? Ya gua dulu kan lulus SMA. Nah, terus gua masih bingung kan. Sebenarnya cita-cita gue nih mau jadi apa gitu. Sementara teman-teman gue ngambil kuliah yang gacor-gacor kan. Iya. Ngambil kesehatan, kedokteran, polisi, segala macem, banyak lah. Cuma gue pikir gue pengen yang beda nih. Gue juga nggak mau apa namanya, Gak mau kalah dari yang gue mau lain. kalah. Padahal mah nggak diterima, Cok. Sama salah satu kampus. Gue udah daftar segala macem, ujian gak keterima kan. Udahlah gue beda sendiri lah kata gue. Nah, masuklah gue ke salah satu universitas di Serang, di UIN. Gue ngambil pertama itu pendidikan bahasa Arab, kedua hukum tata negara, ketiga ekonomi kan. Mantep. Nah sialnya Cok, bukan sial sih, entah sial entah keberuntungan ya. Gue yang keterima pendidikan bahasa Arab. Sedangkan basic bahasa Arab gua nggak ada lah, bisa dibilang mondok kagak apa kagak. Ya udah tuh. Terus keterimanya di bahasa Arab. Bahasa Arab. Mau nggak mau kan, daripada gua nggak kuliah, gua ambil. Kuliah beberapa semester, kata gua pelajaran apaan gitu kan. Apa namanya? Ya emang bahasa Arab itu kan bahasa surga kalau kata orang-orang kan, bahasa Al-Quran segala macam. Jadi kalau kita mempelajarinya tuh dapat pahala. Iya. Nah makanya gue karena belum banyak pahala, gue pengen dapat pahala. Sekalian aja gitu ya. Sekalian aja. Lanjutin aja. Nah jadi berenang sambil minum air. Gitu. Udah singkat cerita, gue nggak terlalu nyaman sama kuliah gue. Bukan berarti berantakan ya. Ya kuliah lanjut segala macam. Tapi gue berpikir
harus ada sisi lain daripada di pelajaran di kampus gitu. Karena belajar itu ya nggak harus di kampus kan, Iya. bisa di luar kampus atau Bisa. di lingkungan kita yang lain gitu. Masuklah gua beberapa organisasi. Yang pertama di internal ada himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Terus setelah itu lanjut baru ke HMI, himpunan mahasiswa Islam. Terus kalau di HM itu gue ngerasa lebih benar-benar berproses gitu, karena di sisi lain HM ini organisasi yang terbesar dan tertua di Indonesia gitu. Jadi ngelihat backgroundnya para alumninya juga gue pikir jadi semua, jadi tokoh dan lain-lain. Ya semoga salah satunya gua gitu. Amin. Gitu. Gua harapannya seperti itu gitu. Terus ya karena gabut dan lain-lain, ya udah masuklah gua berproses dan lain-lain. Terus sampai akhirnya gua menemukan pelajaran lain di luar kampus itu ya di HM ini. Gitu. Ya lu pernah dengar kali ya? Iya. Organisasi itu kayak gimana? Ya terlepas dari hal-hal kurang baiknya, tapi kita ambil baiknya gitu kan. Gitu. Terus ya sebenarnya banyak sih pengalaman di perkuliahan gue itu. Cuma kalau cerita di sini kepanjangan nanti. Tadinya gue pengen bikin buku. Nah, buku itu cerita kisah hidup gue selama kuliah lah. Serius lu mau bikin buku? Tadinya. Cuma berhubung karena gue ya waktu luangnya sedikit lah, jadi ya udahlah kata gue. Lu mau bikin buku tentang apa itu tadinya? Tentang itu pengalaman kuliah gue selama 4 tahun itu. Ya alhamdulillahnya tepat waktu ya. 8 semester gue lulus, terus wisuda segala macam. Tadinya gue pengen ceritain di buku itu, cuma ya udahlah kata gue. Gitu. Ini sebenarnya gua ajak ngobrol di sini salah nih ya. Harusnya orang ini bagus nih. Harusnya di corner lu tuh. Enggak. Ya di sisi lain serius, di sisi lain santai juga kan. Gitu. Anjay, mantep atur. Anjay apa? Anjay TV. Anjay TV ini memang anjay. Memang si paling anjay. Gitu. Terus gua penasaran nih sama pengalaman lu ngajar bocah-bocah SD tuh. Dari mana lu tahu gua ngajar? Tolong. Hah? Ya lu kan ya gimana ya? Nongkrong situ-situ aja gua. Ya lu tahu tiba-tiba gua tahu lah. Ada lu ya guru. Oke. Jadi singkat cerita gua lulus kuliah. Lulus kuliah gua biasa lah kan dari penghidupan selanjutnya, kerja segala macam, ikut proyek segala macam lah, banyak lah. Pertama tuh kerja di Bank Indonesia gua, terus ya beberapa bulan doang lah, terus gua ke Jakarta sampai akhirnya ada pertanda gua harus balik ke kampung. Ya itu gua nggak langsung ajar kan. Biasa ikut kerja sama babe gue segala macem, terus disuruh ngajar. Awalnya gue nggak mau kan, karena pilihan gue bukan ngajar sebenarnya. Gitu. Ya udahlah ngajar segala macem. Yang gue hadapin anak-anak tengil coy. Bocah SD. Iya makanya ya, kan lu kebayang kan? Kebayang. Ngajar anak SD tuh yang belepotan tuh, ingusnya kering gitu tuh. Gitu. Gimana tuh? Nah jadi ngajar sepengalaman gue 2 tahun ke belakang ini selama ngajar, ya alhamdulillahnya lancar, meskipun mungkin banyak tantangan guru-guru muda kayak gue ya. Terlebih buat ngajar SD nih, kita harus cari tahu cara-cara gimana ngajarin bocah nih materi, karakter segala macam gitu. Jadi lumayan sulit, penuh tantangan, tapi ya bisalah kita hadapin. Soalnya kan
apa ya, banyak cara-cara yang akan kita temukan gitu. Entah kita belajar sendiri atau apa namanya, cari di internet, entah minta saran dari orang terdekat gitu, guru-guru misalkan kan, gimana caranya ini segala macam. Nah itu. Tapi yang penting kalau menurut gue tuh anak SD tuh yang perlu dikembangin ya, bukan ininya dulu, bukan otaknya dulu kalau menurut gue ya. Karena dasar itu ya karakternya dulu gitu. Jadi karakter itu yang nantinya ikut sama si pengetahuan itu. Iya. Kira-kira Karena kan gitu. kalau ditekenin belajar materi ya. terus ya namanya anak-anak pengennya main kan. Iya benar. Sementara kita ngekang ngasih materi matematika, IPA segala macam. Pusing kan bocah. Pusing bener. Tapi kalau kita ngajarnya sambil main terus apa namanya kasih ada namanya ice breaking segala macam. Itu kan bikin ini ya. Bikin fresh jadi seru gitu. Seru harus bawa terus ya harus. Itu kalau buat SD ya. Jadi tiap jenjang tuh ya menyesuaikan lah gue pikir. Itu. Jadi kalau bicara pengalaman serunya ya di situ kita bisa apa tahu karakter anak tuh lewat perilaku mereka gitu. Gitu. Wah, mantap anjing, serius amat anjir. guru SD ini gacor. Terus latar belakang lu nih kayak gimana sih Tur? Kok tiba-tiba bisa ngajar SD? Padahal gua tahu lu sering tolong. Gak boleh tuh. Gua tahu lu gitu maksudnya. Kenapa tiba-tiba lingkungannya bisa beda? Ngajar sebenarnya gini ya, dari cerita pengalaman gue tadi ada banyak yang gue lewatin lah ya. Contoh dari SD gue cita-citanya pengen jadi dokter. Sekolah SMP lah ya. Dari SMP gue pengen jadi pengusaha. Iya. Ya. Terus SMA gue pengen jadi apa ya waktu itu lupa gue. SMA itu gak ada bayangan cita-cita lah. Jadi segimana jadinya gue aja gitu. Iya. Nah kuliah lah gue kan pendidikan. Jadi biar belajar pendidikan lah ya. Terlepas nanti gue jadi guru apa enggak, gimana nanti gitu kan. Iya. Pikiran gue gitu dulu. Nah terus seiring berjalannya waktu gue aktif di organisasi dan lain-lain. Di situ gue sadar ternyata takdir ini yang membawa gue ke situ gitu. Kebawa takdir. Jadi emang ada takdir yang tidak bisa dirubah gitu. Jadi ya udahlah kata gue, emang pilihannya harus seperti ini gitu kan. Soalnya jujur ya, gue lulus kuliah tuh daftar gawe, nyari kerja lah ya. Gue melayangkan 100 lamaran kerja itu yang di internet. 100 cok, gue hitung di emailnya masih ada. Terus ke kemana-mana, ke dinas segala macam, ke perusahaan, lamaran langsung gitu. Gak ada yang berbuah hasil gitu. Jadi susah. Jadi cari kerja pas zaman gue itu ya tahun 2022 lah ya, lulus itu. Kerja udah susah, apalagi sekarang. Gitu. Are you crazy? Are you out of your mind? Gue ngajar lah kata gue, meskipun nggak tahu nih gue bisa apa kagak kan. Karena emang sebenarnya ya nggak ada cita-cita jadi guru gitu. Terus sebenarnya cita-citanya apa tuh? Gue juga nggak tahu. Tapi ada yang bikin gue punya prinsip itu apa namanya? Gue dikasih tahu bahwa paling tinggi cita-cita itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Men, guru lah. Guru.
digugu dan ditiru. Tapi jangan tiru gua. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Hanya orang-orang tertentu yang aduh. Begitulah kira-kira ya. Guru tapi hanya orang-orang yang Tertentu. yang Ya tahu. kan orang itu ada dua sisi kan. Iya benar. Mantap guru Cok. Gitu. Terus tadi udah disebutin sih sebenarnya. Cuman gue masih ini nih. Menurut lu ngajar bocah umur segitu ya, yang paling efektif itu gimana sih menurut lu? Oke. Kita sebut bocah SD lah ya. Bocah SD. Ingusan. Bocah ingusan. Yang notabene masih pengen main lah ya. Nah, sebenarnya jadi tantangan tersendiri bagi guru milenial kayak gua. Iya. Ya istilahnya apa namanya, guru-guru muda lah ya. Tantangan tersendirinya karena anak milenial itu terkenalnya nggak sabaran, pengen hal yang instan, terus pengen cepet-cepet segala macam. Jadi tapi lu ngajar bocah ingusan. bocah ingusan istilahnya kalau lo dikasih tahu bahwa makanan ini asin, bocah itu gak bakal langsung paham kan. Iya. Kecuali dia ngerasain gitu. Iya benar. Ya kan. Nah, tapi kalau bayangan doang anak itu si bocah SD nih gak bakal nangkep. Coba lu bayangin bakso itu asin misalnya. Iya. Susah kan? Orang Gitu. tolong. Terus ya makanya kita mesti cari cara. Gimana caranya, misal contoh tadi bocah SD ini ngerasain bahwa bakso itu asin. Apa yang kita omongin ini benar gitu loh. Nah, gimana caranya kayak gitu. Diselipkan lah dengan cara refreshing, kayak ice breaking. Ice breaking tuh kayak kita main games tapi sambil ada pelajarannya gitu. Kayak kuis Kuis, misalkan matematika, saling lempar apa? 3 dikali 3, orang ke satu, orang kedua gitu. 3 kali 3 berapa? Yang ini jawab, misal berapa 3 kali 3? Tolong. 9, Cok. 9, ya kan? Kayak gitulah kurang lebih. Terus biasa nyanyi-nyanyi segala macam. Sebenarnya gua nggak ada jiwa nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Gue jarang ikut nyanyi. Iya, cuma gimana ya? Ya biar bocah aja. Gue setelin YouTube kan. Udah bocah nyanyi. Karaoke gitu. Jadi ya kalau bicara seriusnya sih, sekarang itu banyak media yang menyediakan tentang gimana cara guru itu harus kayak gimana. Iya benar-benar. Ada kode etik, kemudian apa namanya, cara-cara segala macam, banyak lah, pedoman, terus modul dan lain-lain, banyak Iya, lah. benar-benar. Sebenarnya guru tuh dibebankan sama administrasi yang sekelumit itu, banyak gitu. Jadi pekerjaannya melebihi orang lain sebenarnya. Makanya ya sebisa mungkin tolonglah kepada Asik. para pemangku kebijakan ya, untuk meningkatkan honor guru gitu. Apalagi yang honor seperti saya ini yang gadget itu sebenarnya melebihi apa, gaji UMR sebenarnya kan. Mantap. Gue juga kalau nggak ada proyek kan susah coy. Ya cuma dari guru doang gitu ya. Ya. Nah, berhubung gue sering dapat adalah proyekannya di luar kerjaan sebagai guru gitu. Gitu kira-kira. Oke gitu ya. Kalau lu kan ngajar nih, ada nggak sih cerita nyeleneh, cerita lucu lah, Cerita lucu pas lu ngajar? Oke. Jadi kita ambil umumnya aja ya. Ini kan bocah SD kan kadang irit. Kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Cuma beruntungnya gua dapatnya kelas 4 kan. Kelas itu 4. masih apa namanya? Masih bisa diatur lah ya. Udah dewasa. Iya. Nah, jadi paling pengalaman-pengalamannya tuh kayak bau keringat, bau matahari, Cok. Habis lari-larian anjing.
Lu bayangin habis istirahat nih, bocah jajan, main poli segala Iya, macam. lari-larian kan. Masuk kelas bawa matahari kan. Itu. Terus ada lagi kadang pengalaman nyelenehnya tuh bocah-bocah SD tuh suka cerita. Cuman misalkan gue di depan nih, udah beres ngajar ceritanya. Nah bocah tuh kumpul depan gua, cerita satu-satu. Pak, kemarin mas saya gini misalkan, tapi bahasa Sunda ya, di sana. Terus ada lagi yang nyeritain keluarganya, nyeritain apa namanya, nyiduk gua, lagi nongkrong segala macem, gitu. Terus apa namanya, banyak cerita-cerita apa namanya, tetehnya pacaran segala macem gitu. Ih, bocah SD pada cerita ya? Random cok. Jadi mungkin ngerasa percaya ke gua ya. Lu asik cok. Nah, lu asik. Lu asik. Lu asik. Lu Jadi asik. Jadi bisa nerima gitu maksudnya guanya jadi kan. pada nyaman kali ya. Nah, Pada nyaman jadi. Terus ya selain bocah sering cerita, kadang-kadang bocah SD tuh frontal kan. Jadi gua jelasin enak-enak, serius-serius. Jawabnya yang aneh-aneh misal coy. Gitu. Jadi wah kata gua parah nih bocah. Gitu. Cerita inilah, cerita itulah bocah. Nah, gitu. Kalau pengalaman spesifiknya kadang ya saking banyaknya ya gua nggak bisa ingat gitu. Jadi pengalaman tertentu aja lah. Tuh. Kalau mabal-mabal enggak kali ya bocah SD ya. Ada. Ini ada mabal. bukan mabal. Ini apa ya? Bukan mabal siapa ya? Mungkin coba-coba kali ya. Anjing coba-coba apa tuh? Jadi di sekolah tuh ada yang jualan rokok kan, ada rokok-rokokan, bukan rokok-rokokan, yang coklat tuh dalamnya tuh. Iya tahu permen itu. Dibakar sama bocah, begini depan gua, anjir, sini lu kata. Aduh, gitu. Jadi ya sebenarnya banyak lah ya cerita itu, cuma ya tadi mungkin nggak bisa diceritain, khawatir apa ya, yang kesinggung segala. Nah gitu. Cuma sepelumitnya begitu. Mati cok. Kagak mati. Oh kagak. Terus tadi apa tuh? Habis. Belum ya. Nambah lagi lah sejam lah. Mumpung ada orang maling ping. Jarang soalnya anjir. Iya, gue jauh-jauh kesini buat lu doang nih. Asik. Aduh. Gitu. Jarang guys kita sebenarnya apa tur. Iya, apa namanya? Kontennya harus berisi ya, tapi karena gue lagi males mikir, jadi udahlah santai aja. Nanti lah next time ya. Next time nanti gue undang lagi, tapi hostnya bukan gue kayaknya tur. Gak apa-apa. Bukan gue. Elga mau Elga. Boleh. Masuknya ke sana tuh. Channel gue tuh. Channel sebelah. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Sekarang kan banyak guru-guru gadget ya. Guru-guru muda maksud lu? Guru-guru muda. Ya. Lu mah bukan gadget ya? Gua milenial. Milenial. 2001 kan, masih milenial kan? Oh iya milenial. 2005 ke atas gadget kan? Nah. Lu apa? Gua gadget. Genjer. Tolong. Genjer. Kali motivasi aja kali ya. Motivasi buat nanti yang jadinya bakal buat nanti yang bakal jadi guru. Buat generasi selanjutnya nih. Selanjutnya yang muda-muda nih. Oke. Kalau menurut gua ya, ini agak serius ini, Bang. Agak serius. Jadi jangan pernah menyesal terhadap apa yang Anda pilih. Misal lu udah masuk kuliah pendidikan nih. Iya.
tapi pas lulus lu nggak mau ngajar, itu kan sama dengan nyesel kan. Bisa mungkin lu jangan nyesel, karena menurut gue itu salah satu takdir yang tidak bisa diubah gitu. Bisa diubah, tapi Cuman kalau udah jalannya seperti itu ya udah jalanin aja gitu. iya. Karena sebaik-baiknya manusia itu kan yang mau berusaha itu kan berarti yang mengubah tatanan hidupnya seperti apa segala macam. Jadi jangan mau segini-gini aja gitu, kita tuh harus upgrade, Harus improve terus. Nah misal HP nih, HP aja kan keluar baru terus. Iya benar. Masa manusia enggak kan gitu. Terus kalau gue titip sih buat motivasi ya, buat teman-teman yang mungkin akan menjadi guru. Nah, jadi utamakan ya profesionalisme menjadi guru itu seperti apa. Terus motivasi Anda mengajar itu harus kayak gimana gitu. Jadi cara mendidik itu tiap guru berbeda cara-caranya gitu. Ya gua seperti ini cara ngajar, teman-teman mungkin beda. Iya. Kan? Terus apa yang menjadi tujuan Anda mengajar itu kayak gimana gitu. Terus juga ya jangan pantang menyerah lah ya. Iya. Untuk mendidik anak-anak ini menjadi pintar, menjadi baik. Pintar mah gampang lah kalau betul. Karakternya dulu nih. Iya. Usahain jadi baik lah ya. Setidaknya pulang ke rumah itu dia bisa salim ke orang tuanya. Iya. Bener-bener. Nah, itu yang jarang gue temuin dari anak sekolah zaman sekarang. Mantep guys, motivasi dari Pak Guru Patur. Mantep. Sebenarnya nggak cocok gue dipanggil guru tuh Pak Guru ya. Gue belum merasa pantas. Kenapa? Karena ya bagi gue ya panggilan Pak Guru itu sakral kan sebenarnya. Sakral itu berarti kalau dipanggil Pak Guru lu punya pengetahuan luas, pengalaman luas segala macam. Sebenarnya gue belum punya itu, tapi sambil berjalan gue mengisi ruang yang kosong itu biar pantas gitu. Memantaskan diri. Tapi kan dipanggilnya guru kan lo? Iya Pak Guru. Aduh, mantap sekali guys, motivasi dari Pak Guru Patur. Nggak mau lagi lu dipanggil guru. ya mau aja. Udahlah, lu kan guru sekarang. Ya, terima nasib aja. Terima nasib aja. Lu tuh guru. Oke. Oke guys, ya apa mau ada tambahan Tur? Apalagi ya? Udah lah kayaknya. Udah. Apa lu mau salam-salam? Mau penutupan lu? Enggak lah, cukup. Cukup. Oke, anjay, makasih Patur. Jauh-jauh. Kalau di depan mic ini bawahnya pengen ajan. Bisa nggak ajan? Gak bisa. Nggak bisa ya? Nanti pada sholat, Cok. Iya, Jam berapa? Jam 12 ya? Oke guys, sekian kayaknya bincang-bincang sama guru di Malimping ya. Ya. Gak usah disebut SD-nya di mana lah ya. Oh nggak usah, iya nggak usah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.